Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Di tengah penerapan kebijakan efisiensi, kritik muncul karena efisiensi justru diterapkan dengan memangkas belanja pegawai yang berujung pemberhentian sejumlah karyawan di beberapa lembaga. Soal polemik ini kita akan bahas bersama dengan anggota Dewan Pembina Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak dan peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan. Selamat petang Bang Daniel, Mas Gurnadi, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, selamat petang Mbak Cynthia. Mas Gurnadi, sejauh ini untuk pemotongan 306,7 triliun rupiah ini sejauh mana bisa mempengaruhi kualitas baik itu pelayanan publik dan juga efisiensi dari perekonomian negara? Sebenarnya kami juga menyambut ya Impres 1 2025 ini tentang efisiensi, karena memang tentu ya sebagai sebuah negara yang baik itu tentu harus juga membelanjakan belanjanya sesuai dengan kebutuhan dan juga porsinya. Tapi nampaknya ya tadi di teman-teman Kompas juga secara gamblang ya menjelaskan dinamika yang terjadi baik di pusat ataupun di daerah ya. Nantinya menunjukkan bahwasanya Impres ini ternyata strategi pelaksanaannya belum mantap gitu ya, belum kuat. Makanya kami juga mempertanyakan ya kesiapan dari regulasi atau kebijakan publik ini, karena juga terkesan terburu-buru ya, dan daerah kita tahu sendiri ya bahwasanya APBD teman-teman di daerah itu sangat tergantung dengan transfer pusat. Nah, ketika kemudian secara mendadak di 2025 diberikan sebuah pemotongan, pemangkasan dari yang bersumber dari dana transfer, nah itu kemudian menciptakan tadi ya problem-problem soal masalah pelayanan dasar gitu ya. Salah satunya tadi ya berkaitan dengan jalan dan sebagainya. Dan ini tentu ya menjadi sebuah pukulan telak dan kontraproduktif ya. Apalagi kalau kita lihat ya beberapa kebijakan di pemerintah pusat ya, kita tahu sendiri banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat terkesan terburu-buru, remah partisipasi, kemudian dengan sepihak langsung dibatalkan gitu karena dianggap tidak efektif. Nampaknya ini perlu dikaji kembali ya setiap kebijakan yang dibuat, karena sudah banyak sekali nih. Makanya Berarti gini Mas Gurnadi, artinya ketika ada kekeliruan, ketika ada ekses ini tidak diperhitungkan sebelumnya atau seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya kalau kita melihat dari kondisi yang ada ya. Kita tahu sendiri ya kemarin teman-teman di level kementerian sudah misalnya melakukan dinasti kerja ya di Magelang dan sebagainya. Nampaknya belum terlihat gitu ya. Artinya memang efisiensi yang ditargetkan sebesar 300 triliun ini satu angka yang cukup ambisius. Nah, yang jadi titik permasalahan juga kan kita juga harus tahu ya dari sisi masyarakat ataupun dari sisi masyarakat gitu. Kita juga melihat ketika ini diefisiensikan sebenarnya uang ini lari kemana. Nah, itu juga harus dijelaskan oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kemudian di satu sisi banyak pelayanan dasar yang kemudian tersita, tetapi di sisi lain gitu kita melihat bahwasannya pemerintah pusat juga nampaknya kayak tidak punya ana yang jelas ya. Misalnya saya satunya aja adalah soal awal kabinet terbentuk ya. Itu kemudian kita sebut sebagai kabinet gemoy gitu. Terus adanya pengangkatan status-status yang kita anggap juga kemudian mempertanyakan gitu. Sebenarnya yang diefisiensi yang mana gitu. Nah, seolah-olah itu efisiensi ini mengorbankan akar rumput gitu, menggunakan masyarakat yang bawah, tetapi di level atas itu tidak tuntas. Mas Gurnadi, kalau dilihat sekarang kan kebijakannya, instruksinya seakan-akan di tiap daerah itu disamakan, dipukul rata. Lalu baik itu kementerian dan juga lembaga, bagaimana mungkin dari Fitra sendiri melihat kondisi ini? Apakah bisa disamakan karena kan situasinya akan berbeda untuk tiap daerah? Ya, tentu tidak bisa disamakan ya, karena kita tahu sendiri ya Indonesia itu punya bentang alam atau geografis yang berbeda ya. Ini kalau kita ngomong soal layanan di infrastruktur ya, bahwasannya ada juga daerah-daerah yang sebenarnya sangat butuh ya adanya pembangunan gitu. Apalagi kita tahu sendiri ya pemerintah daerah itu kan punya otonomi khusus ya untuk menentukan skala prioritas. Nah, ketika tadi ya melalui dana transfernya itu kemudian terjadi misalnya pemotongan, pemangkasan, seperti kayak yang DBH SDA kan juga itu juga ada pemotongan ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya itu akan merugikan daerah-daerah penghasil yang tentu dia punya dampak ataupun punya kewajiban lingkungan yang memang harus diselesaikan. Nah, yang seperti ini nampaknya juga formulasinya tidak bisa disamaratakan. Tadi betul sekali ya, sepakat ya. Semangat Impres ini sebenarnya bagus ya untuk mengefisiensikan penganggaran atau pembelanja pemerintah yang sebenarnya lebih efektif, karena sebelum-sebelumnya juga dianggap tidak sesuai output. Tetapi tadi implementasi ini menjadi masalah ketika diterapkan membabi buta, kemudian tidak ada ruang partisipasi gitu. Nampaknya lagi-lagi ya dari kebijakan ini pemerintah harus belajar ya bahwa ini dalam membuat kebijakan itu tidak perlu tergesa-gesa.
Mas Gurnadi, bagaimana Anda melihat, Fitra melihat kontradiksi antara efisiensi anggaran, tapi di sisi lain juga kementeriannya besar atau gendut, dan juga staf sus juga banyak dan baru saja banyak yang diangkat? Ya itu yang kemudian jadi perhatian kami ya. Artinya kebijakan pemerintah ini cukup paradok gitu ya. Karena tadi ya di awal dibangun dengan sebenarnya banyak juga masyarakat sipil juga mengatakan ketika kabinet ini dibentuk secara besar bahkan sepanjang sejarah gitu, itu akan ada biaya birokrasi yang mau tidak mau harus disita. Itu yang pertama. Kedua juga kita masih ingat ya bahwasannya kemarin juga ada rumah dinas DPR yang kemudian dia dialihkan ke rupiah ya menjadi uang cash, dan itu juga kan sebenarnya juga pemborosan ya. Padahal dia punya fasilitas yang sudah ada tapi kemudian menambah beban baru ya berupa anggaran yang berupa cash gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini kemudian kami lihat gitu ya, bahwasannya kenapa ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi anggaran itu nampaknya tidak menyentuh tinggi-tinggi negara gitu ya. Harusnya kan itu dicontohi oleh pejabat publik utama ya, bagaimana mereka kemudian bisa mengurangi fasilitas negaranya, bukan kemudian langsung. Artinya ketika itu bertahap, itu harus dicontohkan oleh pemimpinnya dulu gitu. Karena kalau tidak seperti itu ya akhirnya jadi seperti ini ya, terjadi kekeosan, terjadi kecemburuan sosial gitu ya. Walaupun secara semangat itu impres itu cukup bagus menurut saya. Terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga terima kasih Mas Gurnadi Ridwan, peneliti dari Forum Indonesia dan untuk Transformasi Anggaran. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mbak Sinta.